Bang! Pada saat ini, petir besar telah meluncur ke tanah, dan gunung-gunung di bawah awan petir semuanya retak. Itu dia. Lei Yun melirik siluet ramping di kejauhan, tapi ada kehilangan keindahan di matanya yang indah. Bang! Namun, di saat berikutnya, siluet itu tiba-tiba menghilang dari langit. Pada saat ini, ekspresi di mata Lei Yun juga menjadi gelap, dan mata yang indah itu mau tidak mau menutup dengan lembut. Apakah Anda berhalusinasi sendiri? Hai! Namun, ketika Lei Yun sedikit kecewa, di ruang di depannya, suara keras tiba-tiba terdengar, dan gelombang dahsyat menyapu langit. Jika dirasa rasa sakit yang tak terduga belum tiba, Lei Yun juga perlahan membuka matanya. Kemudian dia melihat siluet itu, yang dia pikir adalah ilusi, benar-benar muncul di depannya. Melihat siluet ini, hati Lei Yun penuh dengan emosi yang rumit. Siluet itu tidak kuat, tapi sepertinya mampu menahan semua ombak. Di bawah perhatian matanya yang indah, siluet itu juga berubah perlahan, menatap bayangan indah pucat itu, dan ada permintaan maaf di matanya. Apa yang kamu lakukan kembali? Namun, saat ini, Lei Yun tidak punya waktu untuk berterima kasih, tetapi merasa cemas dan pergi. Yang terakhir muncul saat ini, dan itu benar-benar menyentuhnya sedikit, tapi dia tidak bisa membantunya di hadapan kera guntur yang kejam. Apa perbedaan antara orang ini dan kematian? Aku akan membawamu pergi. Namun, di hadapan kata-katanya yang agak memarahi, Qin Yichen sedikit tersenyum, dengan sentuhan percaya diri di wajahnya. Mendengar suara ini, bahkan tubuh mulia Lei Yun tidak bisa membantu tetapi gemetar, sentuhan asam, dan bergegas ke ujung hidungnya. Sebagai raksasa termuda dalam keluarga monster guntur, dia sangat bangga, dan dia belum pernah menghadapi krisis seperti itu saat dia tumbuh dewasa, tetapi belum pernah ada seorang pria berdiri di depannya dan memberitahunya dengan tegas. Nyatanya, meski dia kuat, dia hanyalah wanita yang lemah setelah dia menjatuhkan kekuatan permukaannya. Mengapa Lei Yun tidak ingin seorang pria menjaganya? Kamu sendiri duluan. Melihat pemuda di depannya, Lei Yun tidak bisa menahan perasaan aneh. Meski pria ini selalu muncul di saat paling kritis, kekuatannya terlalu lemah. Namun, nada suaranya hampir tidak turun, tetapi tiba-tiba bau yang enak datang. Saat berikutnya, dia merasa dicubit oleh sepasang lengan yang sedikit hangat. Merasakan atmosfer hangat dari tubuhnya, pikiran Lei Yun kosong. Tapi segera dia sedikit berjuang. Jangan bergerak, beberapa suara berat tiba-tiba terdengar di telinganya. Detik berikutnya, Lei Yun melihat kilatan, bahkan jatuh di atas gunung di bawah. Kamu sangat malu setiap kali bertemu. Lei Yun bersandar ringan di atas batu gunung. Qin Yichen siap memberi makan 2 kotak obat dan 4 menumpahkan ramuan ke dalam mulutnya, dan mendesah pelan. Setelah mendengar ini, wajah Lei Yun hanya bisa tersipu. Tangan gioknya dengan lembut meremas lengan yang terakhir, mengungkapkan ketidakpuasannya. Bagaimanapun, dia juga merupakan pukulan besar dari keluarga monster petir. Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan momentumnya setiap kali dia bersama pria ini? Dan pelukan barusan, yang terakhir sepertinya tidak melakukannya untuk pertama kalinya. Apakah kamu sudah menerobos? Pada saat ini, Lei Yun Youfang agak terkejut saat mengetahui bahwa nafas di tubuh Qin Yichen telah mencapai tahap tengah suci, dan temperamennya tampaknya mengalami perubahan yang aneh. Kalau tidak berani kamu datang untuk menghalangimu, Qin Yichen terkekeh, berdiri perlahan, dan berjalan keluar dari batu besar. Saat ini, di atas langit, wajah kera guntur yang ganas itu juga benar-benar suram. Orang yang terlihat seperti semut sepele di matanya, tidak bisa melupakannya. Dialah yang mencuri sumber gunturnya. Pencuri kecil, kamu berani tampil di depan raja. Kera guntur yang mengaum menggeram, dan Vian Qi yang tidak menyenangkan naik ke langit. Binatang iblis tanpa ras, bisakah kamu menjadi raja? Itu konyol. Di hadapan kera guntur raksasa ini, Qin Yichen tidak bermaksud untuk melarikan diri sama sekali, dan bahkan menimbulkan senyum jenaka di sudut mulutnya. Pencuri kecil, mati. Melihat semut kriket ini berani menertawakan dirinya sendiri, kera guntur yang ganas itu segera berteriak. Petir tebal jatuh dari langit dalam ember, meledak menjadi amarah pada Qin Yichen. Petir itu tampak terlalu aneh, dan Qin Yichen tampaknya telah dicincang dengan keras seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bang! Di bawah petir ini, seluruh gunung bergetar hebat, dan sebuah lubang besar muncul di lokasi Qin Yichen. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat dia membanting tangannya, itu mengenai pria itu tanpa terkejut, dan ada pandangan jijik di mata kera guntur yang kejam itu. Pada saat ini, di mata awan guntur di belakang batu besar, rasa panik muncul, dan matanya yang indah menatap tajam ke lubang debu yang dalam. Pada saat tertentu, murid Lei Yun tiba-tiba menyusut, dan dari tepi hitam hangus dari lubang yang dalam, siluet ramping keluar perlahan. Pria besar, apakah kamu tidak tidur terlalu lama? Apakah ini hanya kekuatan itu? Saat berikutnya, di mata suram kera guntur yang kejam, suara menggoda terdengar pelan. Pada titik ini, Qin Yichen tidak mengalami luka apapun, dan napasnya sepertinya tidak terpuruk. Dengan begitu,
ternyata baru saja menahan petir secara paksa. Tubuh berdaging orang ini, melihat garis tegas, mata indah Lei Yunyu juga menunjukkan sentuhan keheranan. Meskipun petir itu hanya serangan acak oleh kera guntur yang kejam, serangan ini cukup untuk menghancurkan binatang iblis tingkat tinggi yang suci. Namun, di bawah serangan itu, Qin Yichan tampaknya tidak mengalami kerusakan. Selain itu, Lei Yunyu bahkan tidak menyadari penggunaan True Origin yang terakhir karena dia sangat dekat. Jelas, dia mampu menanggungnya dengan dagingnya. Pada saat ini, Lei Yun mau tidak mau mengingat bahwa serangan yang membuatnya cemburu sebelum kemunculan pria ini sepertinya diblokir olehnya. Orang ini, sungguh monster. Ada senyum di wajah Lei Yunyu. Setidaknya, Qin Yichan tidak datang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin mereka benar-benar berharap untuk pergi hidup-hidup.